Jenderal Zhao, kau sekarang lentera tubuhmu rusak. Tubuh dewa pun cacat. Para dewa mengajarkan sebab dan akibat yang sempurna. Kata-kata yang belum selesai. Hal-hal yang belum tuntas. Hanya dengan mengerahkan seluruh tenaga bisa dipecahkan. Pergilah ke Guiyang. Kamu. Jenderal Zhao, semoga perjalananmu lancar. Pergi cepat dan pulang cepat ya. Aku belum selesai memberi perintah. Lagi pula dia akan kehilangan semua ingatannya saat turun. Dan wakil jenderalnya sudah turun ke dunia lebih dulu menunggunya. Apa mungkin terjadi masalah? Ini adalah jenderal berjubah putih Zhao Zilong. Apakah kita perlu khawatir? Sudahlah, sudahlah. Tak bisa dipastikan. Anggur surgamu belum habis diminum. Jenderal Zhao sudah kembali. Langit di atas. Hari ini aku datang dengan banyak uang. Berhenti di sini, aku memutuskan untuk berhenti bermain. Taruh pisau daging. Khusus membakar dupa di sini. Saya berharap Jenderal berbulu Jenderal Zhao Yun akan menyaksikan tekad saya. Saya berharap Jenderal Zhao memberkati saya untuk menjadi makmur dan makmur di masa depan. Dosa tidak mabuk. Oh, sangat efektif. Saya belum berbau. Hah, orang ini dari mana? Tak tahu aku hari ini untuk bersih-bersih. Memilih hari yang tepat. Siapa yang mengganggu, aku akan hapus dia. Cepat bawa dia keluar. Pergi, pergi, pergi. Ini apa? Jauhkan diri, jangan mengganggu di sini, jangan bikin repot. Ayo. Jenderal Zhao, jangan marah ya. Hei, cepat minta maaf pada Jenderal Zhao. Jenderal, jangan marah. Jenderal, jangan marah. Ayo. Haha. Kenapa ada orang di sini? Ah, kamu masih hidup. Hei. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Penginapan kerajaan saya akan kuberikan gratis untukmu menginap. Ini di mana ya? Kenapa rasanya pinggang agak sakit? Bagaimana? Wan King. Ulangi lagi kalimat ini. Akhir dinasti King, akhir dinasti King, akhir dinasti King. Kamu sudah bangun. Ah,
Kamu membuatnya pingsan. Bagaimana kondisinya sekarang? Tubuhnya tidak apa-apa. Hanya mengalami kehilangan ingatan sementara. Jangan-jangan benar-benar dari keluargaku ya. Tenang saja, itu adalah efek samping dari cedera lama. Oh, baik hati sekali, hampir saja harus bertanggung jawab. Kamu buka bajunya. Aku yang akan mencoba suntikannya. Hahaha, baiklah kalau begitu. Jangan lihat jika tidak sopan. Jangan lihat jika tidak sopan. Oh, bentuk tubuhnya cukup bagus juga ya. Ai. Kalian sedang apa? Kamu bangun? Bagaimana rasanya? Kamu mengalami amnesia. Aku akan melakukan akupunktur untukmu. Jangan khawatir. Ini akan sangat ringan. Hahaha. Ah, jangan mendekat. Jangan mendekat. Kakak, jangan ceroboh, lebih tenang. Cepat ganti yang ini untukku. Ada apa? Ini barang yang jatuh dari anak itu. Mengapa ada kata mahal di koin tembaga? Pasti sangat istimewa. Mungkin nilainya sangat berharga. Pergi cari anak kecil itu dan bawa kembali ke aku. Kakak, kita sudah berhenti dari dunia ini. Ingat. Bukankah ini sudah diputuskan? Ini membuktikan bahwa Jenderal Zhao memang ingin aku menjadi kaya. Ayo, pergi. Daging dalam toples Zilong. Sudah makan masih ingin makan. Daging dalam toples Zilong. Sudah makan masih ingin makan. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Segera keluar dari panci. Zilong. Jangan buru-buru. Segera matang. Bro, ini apa? Kamu tidak tahu. Kamu bukan orang sini, kan? Bukan. Ini adalah daging dalam guci yang terkenal jauh dan dekat. Di Guyang kita, ini adalah keistimewaan. Ah. Ikuti aku dari dalam keluar. Ikuti aku dari atas ke bawah. Langkah ini kenapa terasa begitu familiar? Jenderal, Anda yang memasak sendiri. Ini yang baru saya pelajari. Daging dalam toples ini, coba berikan ke saudara-saudara. Baik. Saudara, aku datang, masuklah. Aduh. Silakan masuk. Silakan, dua tamu, mau makan apa? Mau coba daging dalam guci yang baru keluar dari panci? Ribet? Kasih saya 2 porsi. Oh tidak, 5 porsi. 5 porsi? Baik, oke. Total di sini 150. Anda pakai Alipay atau WeChat? Alipay. WeChat. Saya tidak punya itu. Anda maksud barang emas atau perak? Bisa seperti ini. Jadi kamu sedang main-main sama saya. Pernah lihat orang makan gratis? Belum pernah melihat orang segairah kamu. Udah dewasa masih makan gratisan. Ngapain? Apa yang kamu pikirkan? Hanya kamu yang punya bagian. Ini. Tidak bisa dihitung. Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Masih saja aku bodoh, ya? Orang kaya kamu, pikir-pikir nggak waras. Zaman sekarang, bahkan uang logam pun dipakai buat pura-pura. Sungguh aneh, pemuda sehat segar kaya kamu malah belajar jadi perampok. Sungguh nggak tahu malu. Kamu ini nggak mungkin nggak mental, ya? Aku rasa ini cuma pura-pura gila. Takutnya mereka datang untuk mencari keuntungan musiman. Aku sudah bilang, jangan cari alasan lagi.
Kalau tidak punya uang, ya memang tidak punya uang. Cepat pergi, cepat pergi. Cepat pergi. Kamu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Hanya uang makan 1 kali saja. Saya yang bayar untuk dia. Tagihan si kecil ini saya yang bayar. Dia adalah pria yang tadi. Jauhkan diri, jangan di sini mengganggu dan menyebalkan. Kamu ya? Oh, kamu mau apa? Oh, hahaha. Ngai cehala mt tai enen. NGBNGNE, lah ULM toy. Toy NGUPCU, Sem Nai. THT Esko ngingu kuatriluon, NGC An hiutin. CAC CUCHNG hiu GHT. Ye latin CTITAM ku. Hang hin NM tui. Barangnya bagus banget, minimal nilainya jutaan. Kenapa cuma sekejap mata hilang? Kenapa ada begitu banyak orang? Bro. Koin tembaga ini jual ke aku. Aku tawar 10.000, gimana? Kenapa? Merasa kurang. Kalau begitu begini saja. Kita berdua begitu cocok. Aku tawarkan 10.000, setuju tidak? Ini cuma tiruan yang cukup bagus. Tidak bisa lebih dari itu. Bayangkan, aku punya uang sebanyak ini. Cukup untuk membeli seluruh toko berisi daging dalam toples itu. Tunggu dulu. Kalau uang tembaga ini adalah barang antik. Kalau uang tembaga ini adalah barang antik. Aku bilang, kamu anak kecil. Kamu tahu apa coba? Ini cuma tiruan palsu yang bagus. Itu aku. Kalau ganti orang lain, 1 sen pun gak mau. Kalau begitu, beranikah kamu pergi denganku untuk menemui ahli dan memeriksanya? Aku bilang kamu. Baik, aku akan pergi sekarang juga. Aku bersedia. Apa? 10.000 langsung diberi saja. Lihat, wajah bos sampai berubah hijau. Sayang ada di depan mata tapi tidak dikenali. Pantaskah dia miskin seumur hidup? Bebek yang sudah di tangan terbang pergi. Kalau aku bos, aku juga pasti muntah. Tunggu saja aku. Yang tidak bisa kalian dapatkan, jangan harap orang lain bisa. Aku bersedia. Kamu gila? Itu tidak mungkin. Barang jutaan itu kamu jual hanya 1.001. Apakah keluargamu miliarder? Boros sekali. Aku senang, hehe. Kamu memang orang yang jujur, adik. Bolehkah aku makan sekarang? Jangan bergerak. Pak polisi, orang ini sangat mencurigakan. Siapa mereka? Tuan ini, ada yang melaporkan bahwa Anda menjual barang peninggalan nasional secara ilegal. Tolong ikuti kami. Tidak apa-apa, kan? Dia membawa koin kuno entah dari mana. Hampir saja dia tertipu. Pemilik toko bilang aku menyembunyikan harta nasional dan melapor ke polisi. Koin kuno apa? Tunjukkan padaku. Aku juga tidak tahu. Aku cuma ngambil sembarangan dari saku. Menurut pengalamanku bertahun-tahun di Biro Pariwisata dan Kebudayaan, ini seharusnya asli. Kalau boleh, bisakah kamu pinjamkan aku 1 koin? Saya ingin mencari ahli untuk melihatnya. Pinjam apapun. Ambil semuanya saja. Kamu benar-benar murah hati. Orang yang berbudi tidak merebut cinta orang lain. Kalau aku bilang pinjam, ya pinjam saja. Oh, benar. Yurn, untuk sementara waktu kamu tinggal di penginapan penduduk kuno saja. Kalau begitu kamu ikut dia pulang dulu. Baiklah, kenapa bengong? Ayo, aku antar kamu pulang. Pergi dan ikuti wanita itu dengan ketat, cepat pergi. Wu Youran, apakah hasil pemeriksaan sudah keluar? Sudah keluar? Koin kuno ini diperkirakan nilainya sekitar 5 juta. Sisanya nanti kita bicarakan lagi. Baik,
Hem. Bos. Dari dia ditemukan koin kuno, tapi hanya satu buah. Heh, ternyata memang di kamu. Tapi aku yakin anak itu pasti masih punya lagi. Hehehe. Ayo telepon temanmu. Ham-ham mulut. Ayo, lepaskan aku. Aku tidak akan bekerja sama dengan kalian. Aku beri kamu satu kesempatan lagi untuk menurut. Bukan hanya aku tidak akan. Mereka juga tidak akan. Hei, aku harus coba dulu. Ah ah ah, jangan, jangan. Jangan pukul, jangan pukul. Huan King kenapa belum pulang? Sudah telepon berkali-kali tapi tidak ada yang angkat. Apakah dia terjadi sesuatu? Wan King, apakah itu kamu? Ini aku, semuanya sudah datang. Wanita ini sekarang ada di sini denganku. Hei 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 hahaha. Apa yang kamu lakukan pada Wan King? Tenang, dia sekarang sangat baik. Tapi aku tidak bisa jamin nanti. Bukankah yang kalian inginkan adalah kain kuno? Lepaskan dia, semuanya bisa dibicarakan. Hahaha, setuju banget. Hahaha, begini, aku akan kirimkan alamatnya ke kamu. Biar orangku bisa mengambil koinnya. Orangmu pasti akan kembali dengan sendirinya. Hehe. Ah iya, bos. Gadis kecil ini harus bagaimana? Hahaha. Aku serahkan padamu. Ingat jangan sampai mati sia-sia. Ya? Hahaha. Apa boleh buat? Harus menyerahkan koin kuno dulu. Baru bisa kembali ke akhir dinasti King. Pada akhirnya, semua ini karena aku. Aku akan bertanggung jawab. Eh. Hahaha peri kecil. Hahaha aku belum pernah coba yang ini. Hahaha. Untung besar. Dengarkan ya, adik. Aku akan lebih lembut. Kamu orang yang sangat tak tahu malu. Hahaha. Kamu perempuan bau. Aku mau tunjukkan siapa bos. Hahaha. Aku lihat kamu tidak mau hormat. Ya, minum sake, mati saja. Ya, mati saja. Aku juga harus urus duluan buatmu. Hahaha. Jangan bergerak. Hahaha. Lepaskan dia. Brengsek. Ah. Ah. Wang Qiang.
Tidak apa-apa. Aku di sini. Pergi. Ingin pergi tidak semudah itu. Huh, kamu datang tepat waktu. Aku jadi tidak perlu mencarimu. Hahaha itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu atau tidak. Hei aha hei. Oh Tuhan, oh. Oh, oh, oh. Mengintimidasi wanita bukanlah kemampuan. Lain kali hadapi aku saja. Aduh, aduh. Aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Hahaha. Wen Qiang, ayo pergi. Ah, ah, ah. Mulai sekarang, awasi dia 24 jam untukku. Kalau ada gerak-gerik apapun, segera laporkan padaku. Kamu bawa aku ke sini untuk apa? Aku pernah bertengkar dengan keluargaku. Lalu aku datang ke Guyang sendirian. Ini adalah tempat favoritku. Pemandangan malamnya sangat indah. Malam di kota Kunyang memang punya pesonanya sendiri. Melihat pemandangan malam yang begitu indah, bikin aku merasa sangat tenang. Untung kamu datang hari ini. Kalau tidak, tidak apa-apa. Keluarga tidak di samping. Aku menemanimu. Oh, tunggu aku sebentar. Kamu mau pergi kemana? Nanti kamu akan tahu. Aku rasa kamu butuh ini. Kalau begitu, kita tidak pulang sebelum puas. Seh. Cheers. Ada apa? Tak apa-apa. Hari ini sepertinya aku teringat sesuatu dari masa lalu. Benarkah? Ingat apa? Tak bisa diungkapkan. Tapi aku selalu merasa bisa menemukan kenangan di kota Guyang. Di sini membuatku merasa aneh tapi akrab. Ini Guizhou yang ramah. Ham, tak peduli benda maupun orang. Ngomong-ngomong, aku juga belum tahu namamu apa. Nama. Kalau begitu, aku panggil kamu Zhao Zilong saja. Bagaimana? Manusia di antara naga dan phoenix. Kalau bisa terus seperti ini sebenarnya juga bagus.
Uh, uh. Ham ah. Sayang. Keluar sudah pagi-pagi sekali. Ternyata kamu sudah bangun. Baru saja bangun. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu ya. Tentang kemarin. Tentang kemarin. Aku sudah lupa semuanya. Tapi, kemarin kita mabuk. Kalau mabuk, tidak dihitung lagi. Ah, akhirnya kamu datang. Aku sudah siap agar mereka bisa melihat ini. Haha. Bagaimana kamu tahu aku suka Zilong? Dua mata kalian kayak mau meneteskan air mata. Kamu anggap aku buta ya? Eh, kenapa di grup amal dipasang pengumuman pencarian orang? Huhu. Cepat lihat identitasmu. Ada petunjuk. Apakah kamu ingat sesuatu? Aku sama sekali tidak ingat. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Tunggu, ini terjadi terlalu tiba-tiba. Aku rasa ini tidak sederhana. Mungkin kamu terlalu memikirkannya. Waktu ini terlalu kebetulan. Aku curiga ada yang tidak beres. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kita bisa mengembalikan ingatan. Dengan begitu, kamu juga bisa tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Ayo kita jalan-jalan keluar. Mungkin bisa membangkitkan ingatanmu. Baik. Aku selalu merasa orang itu tidak dapat dipercaya. Mencoba lebih banyak selalu hal yang baik. Lagi pula kita sudah sampai di tempat yang dijanjikan ini. Aku ikut kamu saja. Grup Zhao sedang mencari pangeran. Siapa itu Zhao? Kamu bahkan tidak tahu Zhao. Itu adalah grup besar yang terkenal secara internasional. Kalau dia mau beli taman budaya kita ini, itu cuma main-main saja. Dengar tidak, kalau kamu benar-benar mengakui asal-usulmu, itu benar-benar hebat sekali. Kalau aku sehebat itu, tidak mungkin aku masih di sini. Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Kamu siapa? Tuan muda, aku adalah asistenmu yang hilang selama bertahun-tahun. Kamu bilang dia adalah pewaris grup Zhao. Apakah kamu punya bukti? Untuk membuktikan ucapanku, aku sudah menyiapkan tes DNA.
Sampel rambut. Untuk memastikan identitas Anda. Tuan Huo, saya tidak bermaksud menjadikanmu adik saya. Ini adalah sampel rambut Tuan Zhao. Dengan melakukan tes DNA, Anda bisa mengonfirmasi asal-usul Anda. Apa maksud dari apa yang dia katakan? Yaitu tes paternitas. Melalui rambut, bisa dilihat apakah kalian memiliki hubungan darah. Ini berkaitan dengan asal-usulmu. Jika mereka benar-benar keluargamu, mungkin ingatanmu akan segera pulih. Asalkan beri aku waktu yang cukup, aku bisa mengembalikan semua ingatan. Tapi itu juga tidak bertentangan. Namun, aku rasa kunci pemulihan ingatan bukan di situ. Tidak peduli apakah identitas pewaris grup Zhao dibatasi atau tidak, Anda tetap memberikan penghormatan. Baiklah. Saya sudah tahu semua yang Anda katakan. Soal pembatasan itu. Wan Qing, kamu pulang dulu saja. Jenderal Zhao, Jenderal Zhao, Jenderal Zhao, Jenderal Zhao. Jenderal Zhao, Jenderal Zhao, Jenderal Zhao, Jenderal Zhao. Siapakah aku? Siapakah aku sebenarnya? Apakah kamu sedang ada masalah? Bahu ini bisa kamu sandarkan. Kenapa kamu tidak membawanya keluar untuk diperiksa sebelumnya? Kalau kamu mau, bisa ceritakan pada kami. Aku datang ke sini. Ingatanku penuh dengan ketidaktahuan tentang siapa aku. Dari mana aku berasal sampai aku melihatmu bermain drama. Membuat daging dalam guci. Dan juga datang ke tembok kota ini. Baru teringat beberapa potongan gambar. Dalam gambarnya selalu ada seorang jenderal berbaju putih. Dia membawa pasukan menyerang kota dan merebut wilayah. Mendirikan kemah. Di barat kota, Tuan Ziro menyerang kota. Jenderal berbaju putih yang merebut benteng. Bukankah itu Jenderal Zilong? Di Mengcheng, dia ada hubungan dengan Jenderal Zhao. Wan Qing, aku memutuskan untuk melakukan tes DNA yang kalian katakan. Aku sudah koma terlalu lama. Dan semua pengalaman ini terkait dengan Zhao Zilong. Tidak bisa, aku harus membawanya untuk verifikasi lebih lanjut. Kenapa tiba-tiba ingin membawaku ke sini? Hanya ingin membawamu jalan-jalan, tidak apa-apa. Baiklah, baiklah, ini adalah kehormatan bagiku. Kawasan Makam Raja Chu. Ajaran kuno dari awal dinasti Han. Sejarah kota kuno Guiyang selama lebih dari 2000 tahun kembali terungkap di sini. Satu, dua, tiga. Baik. Ada pepatah, baju perang yang ternoda darah berwarna merah menyala. Hanya Zhao Zilong dari Changshan yang bisa menyanyikannya dengan baik. Dan orang di sampingku ini, apakah benar dia orang itu? Pemandangan sawah bertingkat Tanjiao memang tidak boleh dilewatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
Nama Cailun ini pernah aku lihat.
Sepertinya ingatanmu sudah banyak pulih. Memang Cai Lun yang mengembangkan teknik pembuatan kertas. Teknik pembuatan kertas berguna untuk masa kini, bermanfaat untuk masa depan. Kertas tidak hanya digunakan untuk menyebarkan kitab, tapi juga bisa mencatat informasi militer, meningkatkan efisiensi komando. Ya, catatan sejarah menyebutkan Cai Lun menciptakan kertas, dan keahliannya. Tentu saja semua orang menggunakannya. Di Guiyang, kita tidak hanya punya Cai Lun, tapi juga Zhao Zilong. Aku akan membawamu melihatnya. Ini adalah patung Zhao Zilong. Patung Zhao Zilong. Tampaknya agak familiar. Antara alis dan matamu sedikit mirip Jenderal Zhao. Kamu juga bernama Zhao. Mungkin nenek moyang kalian bersaudara dulu. Hei, kamu pasti salah lihat. Dia jauh lebih tampan dari aku. Hei, aku dan Wan King sedang jalan-jalan bersama. Kalian di mana? Aku segera ke sana. Kartu identitas sudah selesai. Aku antar ke sana untukmu. Apakah dia lagi mencari Jimmy? Tidak, aku harus pergi lihat. Pemandangannya sangat indah di sini. Hanya pemandangannya yang indah. Pemandangannya indah, orangnya lebih cantik. Koin tembaga ini sangat familiar. Iya, di ruang kerja Tuan Muda Direktur juga ada yang persis sama. Apakah ini koin kuno itu? Benar, kamu juga pernah melihatnya. Tepat di tangan Zilong. Kalau begitu, koin kuno itu tidak ada di tangan Suan King. Maka satu-satunya, kemungkinan ada di tangan Lin Youran. Itu. Ada apa denganmu? Tidak enak badan. Tidak apa-apa. Zilong, kamu baik-baik saja. Sepertinya aku teringat sesuatu. Sekali lagi, kamu bisa sepenuhnya mengembalikan ingatanmu. Ya, benar. Letakkan saja di depan pintu. Terima kasih, aku akan kembali untuk mengambil barang. Apakah itu penting? Ya, dikirim oleh teman. Rencana aksi B. Katakan apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Yuran mengalami kecelakaan. Sekarang di rumah sakit. Cepat pergi. Ayo. Dokter. Bagaimana kondisi temanku? Korban sementara ini stabil. Tapi sarafnya mengalami cedera parah. Sekarang sangat butuh operasi. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan menjadi vegetatif. Pengobatan dengan obat hanya bisa menstabilkan kondisinya sementara. Tapi jika operasi tidak segera dilakukan, bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Wan King, jangan panik. Kita pasti akan menemukan caranya. Waktu sangat mendesak. Operasi harus segera dijadwalkan. Dokter, kapan kita bisa menjadwalkan operasi? Biaya operasinya 2 juta. Setelah membayar, bisa langsung dijadwalkan. Bisakah operasi dijadwalkan dulu? Saya akan segera mengantarkan uangnya. Maaf, itu adalah peraturan rumah sakit. Silakan duduk dulu. Tidak apa-apa. Meski menjual penginapan, hanya dapat 800.000. Masih belum cukup.
Driver yang sialan itu menabrak orang lalu kabur. Klaim asuransi pun nggak bisa diajukan. Masa akhir dinasti Qing. Jangan khawatir, aku akan cari uang sekarang. Kalau perlu, jual saja koleksi uangmu. Itu kan warisan keluargamu. Bagi aku, temanmu jauh lebih penting daripada uangku. Tunggu dulu, jangan buru-buru. Belum sampai ke tahap itu. Aku akan cari cara lain. Halo, Tuan Muda, ada apa? Bisa pinjam sedikit uang. Yuran sangat membutuhkan operasi. Butuh sejumlah besar uang. Berapa banyak uang yang dibutuhkan? 2 juta. Baik, jangan terburu-buru. Aku akan mencari cara untukmu. Baik, terima kasih. Apakah Anda di rumah sakit? Aku akan segera ke sana. Hah. Mengapa? Kali ini aku akan buat kamu menyerahkan koin kuno dengan patuh. Keponakanku, cepat pulang saja. Ayahmu hampir tak bisa bertahan. Kamu harus tenang dan tenang saja. Baik-baik. Keponakanku, cepat pulang. Ayahmu hampir tak bisa bertahan. Hehehehe. Aktor apa yang kamu cari? Bahkan dialognya pun tidak bisa diucapkan dengan jelas. Begitu saja bisa menipu orang. Hei bos, tenang, tenang, jangan marah. Ini harus dilatih, harus dilatih. Segera latihan. Hei, keponakanku, cepatlah kembali. Ayahmu hampir meninggal. Latih, 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 latih. Keponakan, cepatlah kembali. Ayahmu hampir meninggal. Aku sudah tahu semuanya. Tuan Muda, selama 2 tahun ini aku juga punya sedikit tabungan. Totalnya 200.000. Kamu ambil dulu saja. Terima kasih ya. Aku berhutang padamu. Tuan Gu, terima kasih banyak. Tidak tahu sekarang masih kurang berapa biaya pengobatan. Ditambah semua tabungan kami. Masih kurang jauh. Tuan Muda, saya tahu Anda belum pulih ingatannya. Ada keraguan di hati. Tapi keadaan mendesak, kita harus fleksibel. Apakah Anda mau mempertimbangkan untuk berbicara dengan keluarga Anda? Beberapa juta bagi keluarga Zhao hanyalah setitik debu. Kamu benar. Berikan teleponnya padaku. Halo. Halo, Zi. Apakah kamu? Aku tante kamu. Ayahmu sedang kritis. Kamu harus segera kembali. Aku bisa pulang. Tapi teman aku mengalami kecelakaan. Butuh uang segera. Kamu tolong beri aku 2 juta. Tapi bagaimana aku tahu? Apakah kamu akan kembali setelah mengambil uangnya? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu cukup fokus pada pikiran ini. Lalu lakukan dengan lebih alami. Kamu serahkan koin kuno warisan keluarga kita ke Jingshan untuk dijaga. Uangnya akan segera tersedia. Baik, hehehe. Karena bukankah penyakit tulangnya tidak ada padanya? Ada masalah. Tidak. Tidak, hanya perlu mencari ahli untuk memastikan. Asal sudah pasti, uangnya bisa langsung dicairkan. Wan King, aku ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Harus pergi dari rumah sakit sebentar. Ada apa sampai begitu mendesak? Tentang keluarga Zhao.
Aku sudah berikan semua barang kepada mereka. Harus pastikan mereka bisa bayar. Kalau begitu, silakan pergi. Ada aku di sini. Yurn. Aku pasti akan membela hakmu. Lari dari kecelakaan, kan? Seperti tikus punya lubang tikus. Ular punya lubang ular. Uang banyak datangnya. Sudah bertahun-tahun beroperasi di kota. Aku masih tidak percaya ada uang datang dari timur. Ini hal yang tidak bisa diselidiki. Gu Jingshan, semoga ini tidak ada hubungannya denganmu. Aio. Koin kuno sudah di tangan. Kamu segera datang. Haha, baik. Aku segera datang. Hahaha. Kenapa nenek moyang ini datang lagi? Kenapa daun bawang ini datang lagi? Haha. Hai, Zhao Xiao. Apa angin yang membawamu ke sini? Haha, jangan banyak bicara. Yuran mengalami kecelakaan. Bayar kerugian? Haha. Bukan, Zhao Xiao. Yuran mengalami kecelakaan itu juga bukan urusanku. Kenapa aku harus bayar? Ah, aduh. Hei, mari kita bicarakan baik-baik. Zhao, sekarang sudah masyarakat hukum, ya. Kamu dari dunia hitam bicara soal ini padaku. Hei, aku benar-benar tidak tahu. Kok, Zhao, benar. Aku bisa bantu kamu cari tahu. Boleh aku bantu cari tahu? Gimana? Perkiraan awal nilai koin kuno ini. Minimal di atas beberapa juta dolar Amerika. Hahaha. Koin kuno berharga selusin ini akhirnya berhasil didapatkan. Tak sia-sia usaha kerasku. Hahaha. Uang banyak, tidak perlu disembunyikan lagi. Orang baik sering disakiti. Kuda baik-baik saja dikendarai. Zhao Xiao. Aku semua ini dipaksa olehmu. Sudah lama aku tidak merasa semangat seperti ini. Aku bahkan mulai menantikan ini. Kalian semua sampah ini. Bangun dan lawan. Bangun. Sekelompok orang kacau. Hari ini kau mati atau aku yang hidup. Kau benar-benar pikir bisa kabur dari sini. Kau bermimpi. Ayeheye. Baik. Hari ini aku belum tentu bisa. Haha. 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 Jenderal, ampunilah aku. Jenderal, panggil jenderal. Iya, benar, benar. Anda adalah Jenderal Zhao Zilong dari Changshan. Saya adalah wakil jenderal Anda, Qian Zhong. Saya diperintahkan menemani Anda turun ke dunia menjalani cobaan. Anda sebenarnya adalah bintang lentera di langit. Berwujud Zhao Zilong turun ke dunia menjalani cobaan. Hanya karena lentera Anda tertusuk, cobaan gagal. Tidak bisa masuk ke barisan dewa. Itulah sebabnya Anda turun lagi ke dunia menjalani cobaan. Apa yang kamu katakan? Kamu yang bodoh atau aku yang bodoh? Baru saja kamu berseberangan dengan aku. Haha, aku tidak bersalah. Sebelum aku turun ke dunia ini, aku juga kehilangan ingatan. Yaitu saat Jenderal Tongkat Besi hampir menyentuh tenggorokanku, hanya 0,00001 mm. Saat itu aku baru ingat semuanya. Benar-benar, aku tidak berani menipu Jenderal. Aku, Qian Yao, bersumpah di hadapan langit,
semua yang aku katakan benar. Bukankah aku, prajurit muda, berani ikut bersamamu menerobos keluar? Dalam hidup ini bisa mengikuti Jenderal Qian sampai mati, aku tak menyesal. Maju. Kalau begitu, jelaskan dengan jelas. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Gu Jingshan? Hahaha, hubungan kerjasama. Hahaha, aku dan Gu Jingshan hanya bekerja sama sementara karena koin kuno. Itu saja. Hahaha, tentang kecelakaan Liu Ran. Sebelum si penyihir jenderal mati, saat ingatannya belum pulih, dia tergoda oleh uang. Itulah kesalahan besar yang dia buat. Kamu benar-benar pantas dihukum. Tunggu aku ajari lagi. Langsung ke rumah sakit. Jenderal, tunggu aku dulu. Apa besok pagi? Terlalu malam. Ya malam itu saja. Baik, cepat pesan tiket untuk aku. Kelas 1 atau ekonomi. Bahkan asal bisa nempel di roda pesawat juga oke. Cepat pesan tiket untuk aku. Cepat. Hei Bos Su. Kita benar-benar punya pemikiran yang sama. Aku sedang ingin meneleponmu. Ini tentang operasi Ouran. Apakah uangnya sudah siap? Aku sementara tidak bisa menghubungi Tuan Muda. Kalau begitu begini saja. Kamu bisa dulu datang ke tempatku untuk ambil kartu bank. Tuan Gu, terima kasih banyak. Aku akan segera ke sana. Suan King, Suan King. Sebelum pergi, aku pasti akan meninggalkanmu kenangan yang tak terlupakan. Master, tolong cepat sedikit. Jenderal, di jalan ini batas kecepatannya. Sepertinya ponsel kita rusak saat latihan tadi, kan? Haha. Pakailah punya saya. Hahaha. Ponsel saya juga diganti. Bukan. Rumah sakit sebentar lagi sampai. Segera, sebentar lagi. Hehe. Apa yang terjadi? Mobil ini rusak. Mobil ini rusak. Kurang mampu menyelesaikan urusan, malah membuat masalah. Jenderal, tunggu sebentar. Jenderal, tunggu aku dulu. Kenapa Zilong tidak mengangkat telepon? Sudahlah, toh tidak akan lama juga. Aku ambil kartu bank dulu, lalu kembali. Perawat. Gadis yang tadi menjaga pasien di sini kemana ya? Dia sepertinya menerima telepon lalu keluar. Boleh pinjam ponselmu? Anda menelepon di luar jangkauan layanan. Silakan coba lagi nanti. Jenderal. Pelankan langkahmu. Qin Zhen. Sekarang ada dua hal yang perlu kamu lakukan. 1. Segera siapkan biaya operasi Yuran. Bahkan jika kamu bangkrut. 2. Kerahkan semua orang di bawahmu untuk mencari Suan Qi. Aku harus segera menemukannya. Kalau tidak... Terima kasih. Itu, Tuan Gu, kalau Anda tidak ada urusan. Tolong cepat beri aku kartunya. Aku harus segera kembali ke rumah sakit. Aku memang ingin bicara denganmu. Dokumen Tuan Muda sudah aku lengkapi. Besok aku akan mengirimnya ke luar negeri. Terima kasih banyak, aku titipkan padamu.
Ha? Berhenti kamu. Ha? Jenderal, 10 menit yang lalu, ada yang menemukan Bos Su masuk ke satu-satunya hotel bintang 5 di seluruh kabupaten. Gu Jingshan ada di sana. Saya langsung pergi mencarinya sekarang. Tunggu dulu. Sudah terlambat. Penundaan seharusnya sudah ada di tangan Gu Jingshan. Lalu bagaimana? Gu Jingshan sekarang seharusnya tidak tahu identitas aslimu. Kalau begitu, segera hubungi Gu Jingshan sekarang juga. Katakan padanya. Ah, baiklah. Huh. Aku sebenarnya tidak ingin seperti ini. Semua karena senyummu terlalu memikat. Hal ini terbongkar. Segera mundur, tunggu uangmu di tempat parkir. Hal ini sudah terbongkar. Sungguh sayang keindahan dunia ini. Ayo pergi, ayo. Wan Qian, jangan sampai terjadi apa-apa. Jika Wan Qian mengalami kesalahan apapun, Wu Qingsan, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Wen Qing, Wen Qing, Wen Qing, bangun, 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 bangun. Tidak ada hasil. Sepertinya belum sempat mengeluarkan suara bukti. Hei, naik mobil, hei. Tidak bisa menunggu lagi. Kak Qiang, kali ini terima kasih banyak padamu. Aku pasti tidak akan melupakan kebaikanmu ini. Sama-sama. Aku sudah merencanakannya untukmu. Zhao Zilong, Zhao Zilong. Dengan kemampuanmu, kau masih ingin menangkapku. Dokter, dia diberi obat. Segera lakukan pemeriksaan padanya, ya. Dokter, bagaimana? Sepertinya pasien akan segera sadar. Tapi kami perlu pemeriksaan lebih lanjut. Baru bisa tahu obat apa yang digunakan. Tolong, dokter. Dia sangat penting bagi saya. Kakak-kakak. Kamu di sana, aku di sini. Kamu bangun, bagaimana perasaanmu? Kakak, apa yang si brengsek itu lakukan padaku? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu hanya tertidur karena dia menipumu. Tenang, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Kakak, apakah Brother Money salah paham? Ini kantor polisi. Kau ngapain? Wu Jingshan, kau ditangkap. Qian Daolai, kau mengkhianatiku. Hei 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 hei. Gu Jingshan, kau terlalu memujiku. Aku tidak punya kemampuan seperti itu. Semua ini karena kamu sendiri. Kalian tidak bisa perlakukan aku seperti ini. Aku punya hak dan uang. Aku mau cari pengacara. Gu Jingshan, jangan lagi berbohong pada dirimu sendiri.
Uang dan kekuasaan yang kau sebut itu. Di hadapan hukum sama sekali tidak berarti. Semoga kamu mendapat balasan yang setimpal. Aku keluar. Aku akan membunuhmu. Kamu pikir kamu bisa keluar? Sampai jumpa. Harap merenung dengan baik di dalam sana. Jangan terlalu merindukanku. Tidak. Zhao Zilong Suan Kuing. Ini semua karena kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Bawa pergi. Hei. Apakah kalian merasa hari-hari belakangan ini sangat tenang? Begitu damai. Aku sampai merasa tidak terbiasa. Hei, kakimu belum sembuhkan. Cuma bilang begitu saja. Kasar banget. Belakangan ini banyak urusan di kantor menunggu aku pulang untuk mengurusnya. Sabar dulu saja. Kepala Lin kecil. Zhao Zilong sudah datang langsung ke Guiyang. Kamu ini, budaya dan pariwisata. Kalau begitu pasti bakal rame dan meledak besar. Kamu benar-benar tebal muka. Ya, kalau bukan karena hubunganmu dengan Wan King. Aku benar-benar setiap hari semakin kagum sama Jenderal Zhao. Kalian berdua nggak diam-diam saling goda di belakang aku, kan? Youran, sejak kecil. Aku selalu ingin mencari pria yang seberani Zhao Zilong. Dan bertanggung jawab, untuk menjalani hidup bersama. Tidak ingin bertemu lalu berpisah. Tapi aku dan dia memang berjodoh bertemu. Aku harus melakukan sesuatu, kan, Wan Qing? Kamu sudah memikirkan cara. Apakah kalian di Dinas Pariwisata sedang menyiapkan sebuah pertunjukan? Aku tidak bisa menyanyi opera. Hanya membantu latihan dan berdiri di tempat saja. Tolong bantu aku ya. Belakangan ini kalian sangat keras bekerja untuk pertunjukan ini. Jenderal? Oh jenderalku. Hahaha. Jenderalku. Haha. Ada apa? Kalau begitu, mari berbicara sebentar. Mereka semua tahu. Tidak. Batas waktu dunia bawahmu akan segera tiba. Harus segera pulihkan semua ingatan. Kalau tidak, kesempatan akan hilang. Biarkan aku dulu. Selesaikan pertunjukan ini. Oh, berlayar menuju Guyang. Tapi dengarkan perintah jenderal. Jenderal Gao. Sekarang lentera MU rusak. Badan Dewa MU cacat. Dewa menekankan sebab akibat yang lengkap. Percakapan yang belum selesai. Hal yang belum selesai. Hanya dengan metode kelelahan maksimal. Baru bisa dipecahkan. Mengayuh sepeda 2 hari, buru-buru dan sibuk. Guizhou setelah 1000 tahun benar-benar damai, makmur, dan penuh kejayaan. Kami di Guizhou. Tapi dimanapun bagus. Pemandangan indah, makanan lezat, dan wanita cantik. Dan juga semangat khas Guyang yang unik dari orang Guyang. Inovasi dan tanggung jawab, pengabdian dan perjuangan. Dalam pandanganku, tidak ada tempat yang lebih baik dari ini. Ini yang disebut kepercayaan diri budaya. Ya, semua yang Yuran katakan. Juga tepat sekali saat aku meninggalkan kota besar. Alasan datang ke kota kecil Guyang ini. Segala keindahan yang kutemui di Guyang tidak akan pernah kulupakan. Bagus.
Kamu sudah bangun. Lepaskan dia. Untung kamu datang. Yang kubutuhkan adalah mengembalikan ingatanku, bukan menerima identitas seorang asing. Apa yang kamu sebut kebenaran adalah keras kepala dan prasangkamu sendiri. Semua itu sudah berlalu. Aku akan menemanimu. Jenderal Zhao, Jenderal Zhao. Sampai jumpa. Jenderal, hati-hati di jalan. Selamat atas keberhasilan tugasmu, Jenderal. Biarkan aku menikmati kemegahan dan kejayaan ini dulu. Baru aku akan mengikuti Jenderal. Memberimu pandangan yang megah. Pertemuan ini hanyalah satu pertemuan singkat. Kita akan berpisah dan menjalani dunia masing-masing di sungai dan gunung. Aku membuka penginapan ini bukan lain untuk mendengar lebih banyak cerita, kan? Ayo kita pergi. Saatnya membuka babak cerita berikutnya. Baik. Bos, bos. Ini liar. Ada rumput merambat. Saya datang ke Guyang untuk berwisata. Saya sudah memesan kamar secara online. Sekarang bisa bantu saya check-in. Apakah tadi itu hanya mimpi? Bos. Halo. Aku akan mengantarmu ke sana. Baik.